Di masa muda, kita bisa kuat menghadapi apapun, lingkungan yang keras, orang yang toksik, bahkan luka batin yang dalam. Kita bisa menahan semuanya dengan alasan demi anak-anak, demi keluarga, demi karir. Tapi di usia tua, semuanya berubah. Tubuh tak lagi sekuat dulu. Tidur tak lagi nyenyak, dan hati jadi lebih mudah luka, lebih peka terhadap sikap dan kata-kata. Di titik ini, kita mulai sadar, lingkungan yang kita tinggali, dan orang-orang di sekitar kita, punya pengaruh besar terhadap kesehatan kita. Bukan hanya fisik, tapi juga mental dan emosional. Sayangnya, banyak orang tua yang masih bertahan di lingkungan yang membuat mereka lelah, tertekan, bahkan sakit, karena merasa tak punya pilihan. Padahal, memilih siapa yang dekat dengan kita adalah bentuk perawatan diri yang paling sederhana, tapi sangat berdampak besar. Maka kali ini, mari kita renungkan bersama. Siapa yang layak tinggal dekat dengan kita di usia tua? Siapa yang membawa damai dan menyehatkan? Dan siapa yang justru harus kita beri jarak agar hidup kita tak makin tertekan? Tapi sebelumnya, jika berkenan, mohon untuk subscribe, like dan share. 3 tipe orang yang sebaiknya dekat di usia tua. Pertama, orang yang penuh syukur dan tidak banyak menuntut. Di usia tua, kita makin mudah lelah. Bukan hanya fisik, tapi juga hati. Maka sangat penting dikelilingi oleh orang yang tahu caranya mensyukuri hidup. Orang seperti ini tidak mudah mengeluh. Mereka bisa tertawa meski hari tak selalu cerah. Mereka tidak menuntut Anda untuk menjadi seperti dulu, atau membandingkan Anda dengan orang lain. Bersama mereka, Anda merasa tenang, tidak merasa bersalah, karena tak bisa bekerja sekeras dulu, tidak merasa dikejar-kejar oleh ekspektasi. Rasa cukup dan lapang hati mereka menular. Anda pun jadi lebih rileks, lebih bahagia, dan merasa bahwa usia tua ini bukan beban, tapi anugerah. Kedua, orang yang mau mendengar dan tidak merendahkan. Di usia senja, salah satu kebutuhan terdalam manusia adalah didengar, bukan dihakimi, bukan dikoreksi terus-menerus, bukan disepelekan. Anda ingin bercerita, ingin berbagi cerita masa lalu, memori yang indah, atau sekadar unek-unek dari hari yang berat. Dan ketika ada yang benar-benar mendengarkan Anda dengan sabar, dengan empati, itu adalah bentuk cinta yang sangat mendalam. Tinggal bersama orang yang tahu caranya mendengarkan akan membuat jiwa Anda terasa ringan. Anda tidak merasa kesepian, tidak merasa dianggap remeh. Dan percayalah, itu bisa menjaga kesehatan mental dan mencegah Anda dari cepat pikun. Otak tetap aktif karena ada ruang untuk berpikir dan berbagi. Ketiga, orang yang suka membantu tanpa mengungkit. Di masa tua, Anda akan sering butuh bantuan. Ambilkan obat, antar ke dokter, bantu belanja, atau sekadar menemani makan. Tapi bantuan yang diberikan dengan wajah masam atau diiringi sindiran lebih menyakitkan daripada tidak dibantu sama sekali. Sebaliknya, orang yang membantu dengan ringan hati, yang tidak pernah mengungkit bantuannya, adalah sosok yang menyejukkan. Mereka tidak membuat Anda merasa kecil. Mereka tidak membuat Anda merasa seperti beban. Hidup bersama orang seperti ini membuat Anda merasa masih berharga. Anda tetap punya martabat, Anda tetap punya tempat. 3 tipe orang yang perlu dijauhi di usia tua. Pertama, orang yang sering mengeluh dan menyalahkan. Setiap hari ada keluhan tentang cuaca, tentang makanan, tentang orang lain, tentang hidup, bahkan hal-hal sepele pun bisa jadi bahan omelan. Orang seperti ini tanpa sadar membawa energi negatif ke seluruh rumah. Awalnya, Anda mungkin bersabar. Tapi lama-lama, tubuh Anda jadi tegang, tidur jadi tak nyenyak, dan suasana hati makin berat. Anda merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, takut salah, takut ditegur, dan hal seperti ini bisa merusak kesehatan, mempercepat kerutan, dan memperparah penyakit. Maka, bukan berarti Anda membenci orang seperti ini, tapi Anda perlu menjaga jarak karena Anda juga berhak hidup damai. Kedua, orang yang merendahkan dan tidak menghormati.
Tak semua orang bisa menghargai usia. Kadang, justru orang-orang terdekat, anak sendiri, menantu, atau cucu melihat Anda seolah-olah sudah tak berguna. Mereka menyepelekan ucapan Anda, membantah tanpa sopan, bahkan menertawakan kekurangan Anda yang datang karena usia. Ini menyakitkan, bukan karena Anda butuh dipuja, tapi karena Anda ingin dihargai. Anda sudah melalui banyak hal dalam hidup, layak dihormati, bukan diremehkan. Jangan ragu untuk menjauh dari orang yang tak bisa menjaga lidah dan sikapnya terhadap Anda, karena penghinaan yang terus-menerus bisa menghancurkan rasa percaya diri, memicu kesedihan mendalam, bahkan mempercepat penyakit degeneratif seperti demensia. Ketiga, orang yang egois dan tidak mau berbagi perhatian. Bayangkan, Anda tinggal serumah, tapi seperti tak dianggap ada. Mereka sibuk sendiri, tak pernah menyapa, tak pernah bertanya apakah Anda butuh apa-apa. Bahkan saat Anda sakit, mereka tetap asyik dengan dunianya sendiri. Ketika Anda bicara, mereka tak menoleh. Ketika Anda butuh ditemani, mereka menghilang. Tinggal bersama orang seperti ini membuat Anda merasa seperti bayangan. Tak dianggap, tak penting. Dan kesepian seperti ini bisa sangat berbahaya di usia tua. Bisa menurunkan imunitas, mempercepat proses penuaan, bahkan memperpendek umur. Maka, jagalah jarak dengan orang yang tak punya waktu dan hati untuk Anda. Bukan karena Anda tak mencintai mereka, tapi karena Anda mencintai diri sendiri. Penutup, hidup tenang adalah obat terbaik di usia tua. Di usia tua, Anda tidak lagi butuh banyak harta, jabatan, atau pengakuan. Yang Anda butuhkan adalah kedamaian, rasa dihargai, dan orang-orang yang membuat Anda merasa berarti. Maka pilihlah siapa yang layak Anda beri tempat di dekat Anda, dan siapa yang sebaiknya Anda beri jarak. Bukan karena Anda membenci, tapi karena Anda sedang menjaga kesehatan jiwa dan raga Anda sendiri. Kalau Anda merasa video ini menyentuh, bagikan kepada orang tua, sahabat, atau siapapun yang sedang menjalani usia senja. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di komentar siapa orang yang paling menenangkan dalam hidup Anda di usia sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga hari-hari Anda, meski tak secepat dulu, tetap penuh arti, tetap sehat, tetap disayang, tetap bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.